Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara Allah menjadikan hati kita tenang yaitu dengan membaca pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di antara cara untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya seakan lupa kepada musibah yang dilalui, maka Allah berikan kesempatan bagi hamba-hamba tersebut untuk berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, saling gotong royong, bersama-sama bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, mendengar ceramah-ceramah agama. Hal tersebut membuat hati kita semakin tenang dan tentram, karena kehidupan duniawi ini sebenarnya hakikatnya semuanya bikin pusing. Bikin apa? Liarnya, iya. Semuanya serba liar. Hidup di dunia punya uang liar, apalagi nggak punya uang. Betul atau tidak? Urusan di dunia semuanya serba pusing. Semua tanpa terkecuali. Siapapun kita, mau kiai, mau habib, mau ustadz, mau orang awam, semuanya pusing. Mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya mau dia ada tahta di pemerintahan atau orang biasa, semuanya pusing. Maka yang membuat tenang hati itu ketika kita mendengar ceramah-ceramah seperti ini, ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya saya sering bilang, kalau orang yang hadir majelis ta'lim biasanya umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya bersama orang-orang yang saleh, yang disebutkan Al-Quran, yang disebutkan hadis Rasulullah SAW. Tidak jauh dari itu. Kalau udah lupa sama majelis ta'lim, kalau yang diurusi hanya dunia saja, pasti apa? Pasti kita bakalan kesel, pasti bakalan sumpah. Ngumpul sama teman, ngomongin orang. Buka TV, ngomongin orang. Betul nggak? Nongkrong sama temen, ngomongin orang. Begadang dari malam sampai pagi nggak ada tema, bisa. Kalau ada tema, wah sudah 40 menit kelamaan ini. Padahal ada temanya. Kalau begadang malam-malam sama temen, ya lupa sudah sama waktu. Wah sudah jam 3, sudah jam 2, sudah jam 1. Padahal nggak ada tema. Itulah kehidupan duniawi. Makanya perlu kita imbangi, dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah jadikan Garut terus menerus makmur dengan majelis-majelis ilmu. Karena ini adalah salah satu impian saya, Garut ini menjadi kota santri seperti dahulu lagi, menjadi kota ulama, menjadi kota para muhibbin, pecinta kepada ilmu, pecinta kepada para ulama, pecinta kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Memang 20 tahun atau 30 tahun ini seakan hilang. Bahkan kalau kita buka di internet, kalau kita tulis Garut, banyaknya yang negatif. Kalau nggak longsor, ceritanya tentang ada musibah banjir. Kalau nggak, kita buka lagi internet Garut tentang apa? Tentang perang saudara antara organisasi ini dengan organisasi yang lainnya. Kalau kita buka, ada pembantulah yang disiksa orang Garut. Betul atau tidak? Adalah kelakuan yang tidak berakhlakul karimah, melakukan hubungan antara seseorang yang bukan suami istri, viral. Banyak kalau kita buka Garut yang itu saja ceritanya, seperti hal-hal yang negatif. Padahal Garut ini dikenal dengan keilmuannya dahulu, para ulamanya, para habaibnya. Tahu hall Solo? Tahu, pernah dengar hall di Solo? Hall termasuk terbesar di Indonesia. Tahu Habib Anis yang disebut-sebut sama semua orang itu orang Solo. Lahirnya di mana? Di Garut. Lahirnya di mana?
di Garut. Tapi orang Garut juga kadang-kadang tidak tahu. Padahal aset kita itu Habib Anis Solo itu lahirnya Garut, ibunya orang Garut, dimakamkannya di Garut. Maulid Al-Habsyi yang dibaca-baca di mana-mana, Simtud Durar, putra-putranya semuanya ke Garut. Sebagian tinggalnya di Garut. Makanya saya seakan-akan dapat cambukan. Lagi asik-asik tinggal di Kuala Lumpur di Malaysia, tiba-tiba disuruh guru pindah ke Garut. Saya dulu Garut di mana? Saya nggak tahu Garut di mana. Ya, tapi karena ada pesan situs bahwa Garut ini adalah, saya yakin insya Allah kedepannya akan menjadi kota santri lagi, kotanya orang soleh. Kalaupun kita bukan ulama, kita berusaha anak-anak kita sedekahkan salah seorang di antara mereka untuk menjadi ulama-ulama yang membawa ajaran Allah dan Rasulnya. Punya anak banyak 4, kasih Allah 1. Punya anak banyak 3, serahkan kepada Allah 1. Saya nggak mau lihat lagi artinya ini betul-betul untuk Allah. Biarkan dia belajar, bukan malah menghinakan kita. Kelak dia kalau sudah menjadi orang besar, orang alim, justru kita akan dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia saja kita sudah bakalan dimuliakan, padahal kita tidak punya apa-apa. Oh, itu bapaknya Kiai Fulan. Oh, itu pamannya Kiai Fulan. Oh, itu pamannya Ustadz Fulan, bapaknya Ustadz Fulan, akan dimuliakan di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang menghafal Quran, kata Nabi Muhammad, albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah bau'uhu ahsana min bau'is syams. Allah akan menggunakan kepada kedua orang tuanya mahkota yang lebih terang dibanding matahari sekalipun. Jadi kalau kita nanti di hari kiamat kita ngelihat, wah ini pakai mahkota nih, oh berarti anak-anaknya penghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW bahkan katakan dia akan mendapatkan syafaat secara gratis untuk 10 orang yang sudah wajib masuk neraka bisa pindah ke surga gara-gara anak yang soleh. Bukan hanya kita saja, namun kita memiliki keluarga-keluarga yang insya Allah kita bisa jamin mereka akan berpindah dari api neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini perjuangan kita, ini warga Garut bareng-bareng. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas, masih muda sekali. Bahkan ketika Rasulullah meninggal usianya masih 13 tahun. Usianya berapa? 13 tahun. Kita sering dengar Abdullah bin Abbas. Kebayang kita mungkin orang yang sudah tua atau sepuh. Padahal Abdullah bin Abbas usianya ketika Nabi Muhammad kurang lebih 13 tahun. Tapi mendapat doa dari Nabi, dan Nabi katakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkanlah dia di dalam masalah fiqihnya, di dalam masalah agamanya, dan ajarkanlah kepada dia untuk pandai mentakwil atau mentafsir Al-Quran. Doa dari Nabi kira-kira diijabah atau tidak sama Allah? Pasti diijabah. Allah firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lihat keindahan yang begitu luar biasa, Masya Allah. Makanya tidak cocok Garut ini menjadi tempat yang buruk dari sisi agamanya. Harus menjadi kota yang semakin maju, menunjukkan para orang-orang datang ke Garut buat apa? Buat pesantren di Garut, buat mencari ilmu di Garut, untuk bertemu habaib ke Garut, bertemu kiai ke Garut. Datangnya bukan hanya untuk wisata saja, tapi Garut mudah-mudahan menjadi tempat untuk marja, tempat kembalinya ilmu. Orang-orang meminta fatwa, orang-orang meminta ilmu kepada ulama-ulama setempat yang ada. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Abdullah bin Abbas masih muda, tapi didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan pintar mentafsirkan Al-Quran. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kalau sedang musyawarah dengan para sesepuh, Abdullah bin Abbas ini sering diajak duduk ikut. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, kita ini semuanya yang ikut peperangan Badar. Artinya kita ini semuanya sesepuh. Kenapa kau bawa anak kecil usianya masih 15 tahun, masih 16 tahun?
usianya Abdullah bin Abbas ini seusia anak-anak kami. Kalau kamu mau membiarkan Abdullah bin Abbas di sini, maka biarkan anak kami juga ikut di dalam musyawarah ini. Atau kalau tidak, anak-anak kami tidak bisa datang, maka jangan jadikan Abdullah bin Abbas bersama kita. Kenapa kok ada anak kecil di sini? Masih muda sekali, usia 16 tahun, 17 tahun. Bersama kita para sesepuh, para ulama. Kata Sayyidina Umar, nanti kalian bakalan tahu. Akhirnya, pada suatu waktu Sayyidina Umar mengatakan, ma qawlukum fi qawlillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika innahu fama qawlukum. Menurut kalian apa tafsirnya kalau datang Nasrullah? Maka satu orang mengatakan, maksud ayat tersebut adalah kalau kalian mendapatkan pertolongan dari Allah, maka beristighfar kepada Allah dan ucapkan subhanallah sesuai dengan teks Al-Quran. Maka satu lagi mengatakan, saya tidak paham. Satu lagi mengatakan secara zahirnya saja. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ma qauluka fi hadhil ayat? Wahai Abdullah bin Abbas, apa komentarmu tentang ayat ini? Maka beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Rasulullah sudah mau meninggal. Ketika idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya setelah Fath Makkah, Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggal. Maka ketika mendengar ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, afhamu, saya memahami sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu fahami. Artinya pemahaman kita sama, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maksud dari ayat itu adalah ajalnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang cerdas, padahal beliau masih muda. Bahkan beliau tidak segan-segan. Pernah beliau mendatangi satu tempat melihat bahwa talang air di satu tempat, ya, di dekat rumah Rasulullah atau rumah Sayyidina Abbas, dicopot karena ngalingin orang jalan. Jadi kalau orang jalan takut kebasahan. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil, beliau turunkan. Maka tidak lama dari itu Abdullah bin Abbas mendatangi rumah Sayyidina Umar dan bertanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mencopot talang yang dipasang di rumah tersebut? Apa kata Sayyidina Umar? Ya, dia mengganggu jalan. Saya takut nanti umat Islam terganggu dengan keberadaan talang air ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apakah engkau tidak tahu yang memasang talang itu adalah Rasulullah SAW? Bingung Sayyidina Umar, apakah benar Rasulullah yang memasangnya? Iya, Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Umar seketika mencari talang tersebut, kemudian mau dipasang lagi. Akhirnya bingung, mau mencari tangga. Sayyidina Abdullah bin Abbas muter sana muter sini. Kata Sayyidina Umar, apa yang ingin kau lakukan wahai Abdullah? Saya cari tangga buat membantumu wahai Umar. Tidak perlu tangga, kalau Rasulullah yang memasang ini, katanya, bahu Umar bin Khattab sudah siap untuk dinaiki. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang disebutkan di dalam sejarah jun. Apa junna? Artinya orang yang menggila. Bahkan beliau memiliki pedang, mengangkatnya ke atas dan mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mata alautuhu bi sayfi hadha. Ada yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal, siap-siap kepalanya pisah dari badannya. Kalau ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya akan penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad hanya pergi sebagaimana Nabi Musa pergi 40 hari, Nabi Muhammad akan kembali. Bukan karena tidak percaya, tapi karena cintanya begitu besar kepada Nabi Muhammad, seakan-akan beliau beranggapan bahwa Nabi Muhammad akan kembali lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diajak ngomong, Ali gak bisa menjawab ucapan tersebut. Apa kamu berusaha untuk ngomong gak bisa? Sayyidina Ali, ini bukan dibuat-buat.
tapi memang datang dari sananya. Refleks cinta dan mahabbah. Seperti orang yang menangis ketika disebutkan kekasihnya. Terkadang bukan kehendak dari dia, tapi tangisan tersebut seketika datang. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat alaihi udulud dam'i wassaqami. Bagaimana kamu tidak mempercayai cinta setelah kamu melihat bahwa air mata ini seketika mengalir dan saya seketika menjadi sakit karena memikirkan orang yang saya cinta. Ini bukti yang kuat. Sayyidina Umar bin Khattab menggila. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak punya suara. Sayyidina Uthman bin Affan agak tidak bisa duduk sama sekali, tidak bisa berdiri sama sekali. Ya. Agak duduk tidak bisa berdiri. Diangkat tetap duduk lagi. Diangkat tetap duduk. Bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki satu keledai bernama Ya'fur, keledai Nabi. Tapi karena keledai Nabi jadinya mulia. Ya. Tergantung kepada mudhaf ilaihnya, tergantung kepada pemiliknya. Kalau hamba hina atau tidak? Orang yang dihinakan. Tapi kalau Abdullah hamba Allah jadinya mulia, tergantung kepada mudhaf ilaihnya. Rumah, baitun, rumah, orang memahami rumah. Tapi kalau disematkan kepada baitul faqir, rumah orang miskin, jadinya kecil. Padahal sama-sama kalimatnya rumah. Baitul ghani, rumah orang kaya, berubah lagi persepsi kita. Tidak sama seperti rumah. Jadi bukan dilihat daripada lafaz pertamanya, tapi lihat kepada siapa dia ini terserah. Khadim, pembantu. Khadimu Rasulillah, kebanggaan. Pembantunya Rasulullah berbangga. Anas bin Malik, ana khadimu Rasulillah. Bilal bin Rabah, ana khadimu Rasulillah. Mereka semua berbangga. Yang bersama Nabi di dalam kendaraannya, Usamah bin Zaid, ana radifu Rasulillah, menemani Rasulullah di mana-mana saya bersama Rasulullah. Tergantung kepada mudhaf ilaihnya. Nah, Rasulullah memiliki kendaraan keledai. Keledai ini bagi orang Arab itu, bagi mereka pada masa itu termasuk kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang yang kelasnya bawah banget, himar. Bahkan kalau mereka kesel sama orang, sama sahabatnya, mereka akan katakan himar, ya himar, wahai keledai. Karena Allah sendiri katakan bahwa sesungguhnya inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara terburuk adalah suara keledai. Ya, Allah pencipta saja mengatakan bahwa suaranya adalah suara yang buruk. Dijadikan permisalan untuk orang-orang yang tidak baik di dalam berbicara dengan kata-kata himar, keledai. Rasulullah memiliki keledai, tapi orang tahu ini keledainya Rasulullah, jadinya mulia. Keledai Rasulullah ini dekat sekali kepada Rasulullah. Bahkan di dalam sejarah, dalam sirah diceritakan bahwa keledai Nabi ini, kalau Nabi Muhammad ingin memanggil Sayyidina Abu Bakar, ini keledainya datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kepalanya diketokkan di pintu Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah tidak menyuruh sahabatnya, tapi apa yang terjadi? Kepala keledai tersebut diketukkan kepada pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar buka pintu, ada keledainya Rasul, berarti saya dipanggil sama Rasulullah. Begitupun juga ini keledai datang ke rumah Sayyidina Umar, kepalanya diketuk-ketukkan. Ketika Sayyidina Umar buka, Rasulullah berarti menginginkan saya. Ketika Rasulullah wafat, keledai ini seperti kebingungan. Dia tidak tahu mau ngapain setelah Rasulullah sudah tidak ada. Apa yang dia lakukan? Keledai ini masuk ke dalam satu sumur sehingga membunuh dirinya sendiri, karena dia tidak kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki unta juga. Nabi Muhammad beri nama Duldul. Nama unta Nabi namanya Duldul. Ya, Rasulullah memiliki keledai namanya apa? Ya'fur. Ya.
Rasulullah begitu, kendaraannya, hewannya diberi nama. Makanya saya punya mobil, saya kasih nama juga Al-Bayda. Namanya apa? Al-Bayda. Apa arti Al-Bayda? Putih. Rasulullah SAW punya kuda yang berwarna putih atau baglah, peranakan antara kuda dan keledai. Rasulullah namakan Al-Bayda. Ya, keledai, peranakan keledai dan kuda tersebut Rasulullah namakan Al-Bayda karena warnanya memang putih. Ya, kebetulan mobil kita warnanya putih, kita namakan Al-Bayda ikut kepada Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad begitu menamakan. Punya kucing dinamakan dengan nama, punya sesuatu barang dinamakan dengan namanya. Begitu Rasulullah. Bahkan Rasulullah punya pedang ada namanya. Rasulullah SAW punya baju perang, Rasulullah beri nama. Rasulullah SAW punya unta, Rasulullah beri nama. Tidak masalah. Kita punya ayam, kita kasih nama. Kita punya embek, domba, ya, orang Garut punya domba, kasih nama dombanya, tidak masalah. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dul-dul ini yang Rasulullah dapatkan dari Mesir. Jadi untanya Rasulullah dapatkan dari Mesir. Ketika Rasulullah wafat, dia pun begitu sama, masuk langsung ke dalam kandangnya, tidak pernah keluar sama sekali. Dikasih makan apapun saja dia tidak mau makan, sampai terlihat kurus lalu dia pun mati. Ini binatang cintanya sama Nabi begitu hebat. Sementara kita kadang-kadang 24 jam berlalu ingat sama Nabi saja enggak. Bedanya kita, padahal kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya Nabi siapa, ya taunya Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25, Nabi akhir zaman, udah selesai. Itu saja yang kita tahu tentang Nabi Muhammad. Sementara kita belajar bahkan dari hadis yang mutawatir ceritanya tentang Haninul Jizya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berceramah, kemudian biasanya Rasulullah SAW itu ada pohon korma yang Rasulullah SAW jadikan sandaran. Ketika itu sebagian sahabat melihat Rasulullah sepertinya perlu kepada mimbar. Akhirnya mereka membuat mimbar untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ceramah, ini bukan 1-2 orang. Semua sahabat mendengar seperti ada tangisan, suara tangisan anak kecil. Suara hanin namanya. Tangisan anak kecil. Lalu Rasulullah turun daripada mimbarnya dan memeluk pohon tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW kembali lagi dan akhirnya pohon tersebut terdiam. Ini bukan 1-2 orang meriwayatkan hadis ini. Semua sahabat yang mendengar hal tersebut, mereka meriwayatkan hadis ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kalian tahu apa yang terjadi barusan? Apa ya Rasulullah? Pohon ini menangis karena dia saya jauhi. Tadinya dia senantiasa bersama saya, sekarang saya sudah diberikan mimbar, dia nangis. Kata Rasulullah, ketahuilah, kalau saja saya tidak dekap dia tadi, saya tidak peluk dia tadi, dan kemudian saya katakan, wahai pohon, kalau kamu mau, saya akan berikan sesuatu yang lebih nikmat kepadamu. Apa itu ya Rasulullah? Pohon tersebut menjawab, kata Rasulullah, saya akan jadikan kamu bersama saya kelak di surga. Kamu pilih mana? Mau tetap di dunia yang sementara hanya 63 tahun atau di surga yang selama-lamanya? Maka dia lebih memilih surga. Kata Rasulullah, kalau saja saya tidak dekat, kalau saja saya tidak memberikan kabar gembira kepadanya, maka siapapun yang datang ke kota saya, datang ke masjid saya, akan mendengar tangisan pohon ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwa binatang, pepohonan cinta kepada Nabi. Karena Nabi cinta kepada mereka. Nabi Muhammad katakan apa? Di dalam hadis, sesungguhnya tidaklah saya melewati satu tempat, saya melihat ada pohon, ada batu, mereka bersolawat kepada saya, kecuali saya ingat satu persatu batu yang mana yang bersolawat kepada saya, pohon yang mana yang bersolawat kepada saya. Jangan dikira kalau kita solawat sekarang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad lupa. Tidak. Sedikit banyak yang kita baca akan diingat oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan membalas. Jangan dikira sekarang kita sibuk-sibuk duduk di tempat ini, dikira bahwa semuanya kita tidak akan dibalas oleh Rasulullah. Pasti dibalas.
Kita bisa duduk di tempat ini karena Rasulullah. Bayangin besok ada nggak yang mau duduk di situ? Nggak ada. Tempat ini menjadi mulia karena Rasulullah. Bahkan kita berbangga duduk, wah saya sedang beribadah ya. Berkat Rasulullah. Padahal besok-besok nggak ada orang yang mau duduk di bawah-bawah sih, mau nongkrong situ, ya jongkok, nggak mungkin. Tapi berkat Rasulullah SAW, karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memilih kita dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Dan demi Allah, Allah pasti membalas apa yang kita lakukan untuk Allah dan Rasul. Nabi Muhammad katakan, saya tidak melewati satu tempat pun saya melihat bebatuan dan pepohonan mereka bersalawat kepada saya kecuali saya balas salawatnya. Dan saya ingat, ya, kata Rasulullah SAW, inni la'arifu hajaran di Makkah. Ketika saya di Mekah, saya mengingat bahwa batu-batu bersalawat kepada saya tidak pernah lupa. Saya ingat.